pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik. Apa Gimana? kabarnya? Pasti Luar luar biasa, biasa. baiklah. Nah Kak, gak kerasa berapa satu minggu ini telah berlalu ya, kita kembali lagi dalam ibadah seksi Sekolah soal hari hari Minggu, Minggu. seksi pelayanan Majelis Jemaat YKE Bumi Palangka. Ya. Sekarang kakak mau sapa adik-adik yang ada di rumah nih, Ya, dari gereja Bethesda. dari gereja Bethesda. Yang kedua dari mana Kak? Dari gereja Hapakat. Gereja Hapakat. Hai. Hai, gereja Kalawa. Hai. Dan gereja apa kak? Grafirat. Iya, hai Hai. adik-adik. Kayaknya ada ketinggalan satu deh Kak. Apa nih? Dari adik-adik Ketimpun Bawah. Hai adik-adik. Baiklah Kak, sebelum kita memulai ibadah kita angkat satu buah pujian yang berjudul Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kak, kita angkat satu pujian lagi sebelum kita naikkan doa pembuka kita. Untuk memulai ibadah kita mengangkat satu bab pujian. Mata Tuhan melihat. Adik-adik di rumah nyanyi bareng kakak ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Marilah kita bersatu dalam doa yang dipimpin oleh Kak Kak Herisma. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk berdoa di dalam ibadah ini. Adik-adik mempersiapkan hati dan pikirannya ya, kita berdoa, lipat tangan dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kami boleh ada pada hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami, memelihara kami, dan menolong kami melewati hari-hari kami. Saat ini ya Tuhan, kami dalam hari ini beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati adik-adik yang sedang beribadah pada saat ini ya Tuhan, adik-adik yang berada di rumah dan dimanapun pada saat ini berada. Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan mengasihi adik-adik semua, dan Tuhan senantiasa menuntun dan memimpin adik-adik semua. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada hari ini, dari awal sampai nanti berakhirnya ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya kita angkat pujian kita angkat pujian dulu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi Firman Tuhan ada di hatiku. Nah, Kak, tadi kita telah memuji nama Tuhan, berarti kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ria. Ria. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kak Ria berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan perlindungan kepada kita. Nah adik-adik, sekarang pada pagi hari ini Kak Ria mau mengajak adik-adik di rumah untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Kakak percaya adik-adik di rumah pasti sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan itu semua karena berkat kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami sehingga kami dapat bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ria mau menyampaikan firman Tuhan tentang dua anak dengan sikap yang berbeda. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak akan memberikan gambaran bagaimana sih dua anak yang memiliki sikap yang berbeda. Jadi ceritanya seperti ini adik-adik. Ada seorang ibu yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang pertama bernama Andi dan yang kedua nama Edi. Suatu hari ibu mereka mau menjahit seragam Edi. Tetapi adik-adik, ketika ibu mau menjahit seragam Edi, ternyata benangnya habis adik-adik. Kemudian karena benangnya habis, ibunya memanggil Andi.
Andi. Kemudian Andi menghampiri ibu. Iya bu, mengapa bu? Lalu ibu mau minta tolong supaya kamu membelikan benang hitam karena ibu akan menjahit seragam adikmu. Kemudian Andi menjawab, baik bu. Lalu Andi pergi meninggalkan ibunya dan ia kembali ke kamarnya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Andi malah asik melanjutkan bacaannya. Terus ibunya menunggu lama sekali. Ternyata Andi tidak keluar dari kamar. Karena Andi tidak keluar dari kamar, lalu ibunya menghampiri Edi. Lalu ibu berkata, Edi, tolong belikan buat ibu benang hitam karena ibu mau menjahit seragammu. Kemudian dengan muka suram, Edi menjawab, enggak mau abu, karena Edi lagi asik main. Lalu Edi langsung pergi meninggalkan ibunya. Nah, adik-adik, karena Andi dan Edi tidak menuruti perintah ibu, hati ibu sangat sedih. Tetapi adik-adik, tidak lama kemudian Edi merasa tidak tenang. Jadi ia mulai berpikir, seharusnya tadi aku tidak menolak permintaan ibu karena ibu mau menjahit seragamku. Kemudian adik-adik, tidak lama kemudian Edi kembali mengambil uang yang ibu letakkan di atas meja, lalu ia pergi membeli benang tersebut. Kemudian setelah ia membeli benang tersebut, ia menghampiri ibunya. Ibu, ini benangnya bu, sudah Edi belikan. Maaf ya bu, karena tadi Edi tidak langsung menuruti perintah ibu. Kemudian ibunya langsung tersenyum dan memeluk Edi. Tidak apa-apa nak, terima kasih ya karena Edi mau menuruti perintah ibu. Nah adik-adik, dari kisah Andi dan Edi, ternyata kisah mereka ini mirip dengan perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Jadi kisahnya seperti ini adik-adik. Ada seorang ayah yang mempunyai 2 anak laki-laki. Keluarga ini memiliki kebun anggur yang letaknya di luar kota. Pada suatu hari adik-adik, si bapak memanggil anak sulungnya. Anakku, pergilah ke kebun anggur, bekerjalah di sana. Karena hari ini ayah ada urusan lain. Kemudian si sulung menjawab, baik ayah, dengan sopan, dan ia langsung pergi. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Si sulung duduk dan berpikir, masa aku sendiri sih yang pergi ke kebun anggur? Mana harinya panas. Gak mau lebih baik aku main bola aja. Nah adik-adik, kemudian si bapak lama sekali menunggu si sulung. Ternyata si sulung tidak jadi berangkat adik-adik. Nah karena si sulung tidak jadi berangkat, kemudian ayah menghampiri si bungsu. Anakku, pergilah bekerja ke kebun anggur, karena hari ini ayah mau melakukan pekerjaan lain. Kemudian si bungsu ternyata adik-adik tidak tertarik dengan apa yang diperintahkan ayahnya. Lalu ia langsung menjawab, tidak mau ayah. Lalu ia langsung pergi meninggalkan ayahnya. Kemudian adik-adik, ayah mereka merasa sangat kecewa dan sedih
karena si sulung dan si bungsu tidak mau menuruti perintah ayah. Tetapi adik-adik, tidak lama kemudian si sulung mulai berpikir, seharusnya aku tadi tidak menolak permintaan ayah. Seharusnya aku langsung menuruti perintah ayah, karena selama ini ayah sudah bekerja keras untuk kami. Nah, adik-adik, kemudian si sulung menyesali perbuatannya, lalu ia diam-diam mengambil cangkul dan ia pergi ke kebun anggur untuk mencangkul tanah di sana sampai sore hari. Nah, adik-adik, kemudian pada malam hari bapak itu pulang ke rumah. Ia memanggil kedua anaknya. Si sulung datang perlahan-lahan dengan kepala menunduk. Ia tahu bahwa ia tidak melakukan perintah ayahnya meskipun ia mengatakan ya. Kemudian berlarilah anak si bungsu datang kepada ayahnya. Mukanya berseri. Ia berkata, "Maaf ayah, aku menyesal menolak permintaan ayah. Tetapi sekarang kebun anggur sudah hampir selesai dicangkul." Bapak itu tidak berbicara kepada anaknya yang sulung, tetapi ia memeluk anaknya yang bungsu. Kemudian ia berkata kepada bungsu, "Baik sekali anakku, karena kamu sudah melakukan apa yang menjadi kehendak bapamu." Bapa sangat bangga kepada anak yang taat dan turut kepada perintah orang tua. Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah kakak sampaikan tadi, apakah adik-adik mau seperti si sulung atau mau seperti si bungsu? Kakak percaya adik-adik semua pasti mau seperti si bungsu ya, yang mau melakukan perintah orang tuanya. Nah, bagaimana adik-adik supaya adik-adik bisa seperti sulung? Yang pertama, adik-adik harus taat dan patuh kepada perintah orang tua. Dan yang kedua, adik-adik ketika orang lain meminta pertolongan kepada adik-adik, adik-adik harus memiliki rasa kasih, karena jika adik-adik tidak memiliki rasa kasih, maka adik-adik tidak bisa membantu orang lain dengan ikhlas. Maka dari itu adik-adik harus memiliki rasa kasih ya adik-adik. Nah, jika adik-adik bisa melakukan perintah itu dengan baik, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentang apakah ini sampaikan Karya tadi? Tentang dua anak dengan sikap yang berbeda. Ya. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita Melalui amplop persembahan yang akan adik-adik kasih melalui di kantor Majelis Jemaat YKE Bumi Palangka di Jalan Rajawari kilometer 7. Baiklah kita akan mengangkat pujian kita untuk persembahan syukur kita dengan judul Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah Kak, gak kerasa kita sudah di penghujung ibadah kita nih Kak. Untuk mengakhiri ibadah kita, ibadah sekolah minggu online kita angkat pujian Yesus itulah satu-satunya.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Untuk menutup ibadah kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Herisma. Nah, adik-adik, meskipun ibadah kita telah selesai, harapan kakak, adik-adik tetap setia di dalam ibadah pelayanan anak ya, Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka. Dan harapan kakak, adik-adik terus bersemangat dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Ada 3, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Adik-adik, ibadah kita telah selesai, namun kita akan menutupnya dalam doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini ada pujian, ada nyanyian, bahkan ada cerita firman Tuhan yang disampaikan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada. Dan Tuhan memberkati mereka, agar adik-adik senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang berada dalam terang Kristus. Berkati mereka sekalian ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan itu, agar persembahan itu boleh mendatangkan berkat, kepujian, dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan adik-adik Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kegiatan mereka, aktivitas mereka. Kami mohon Tuhan Yesus selalu menjaga, menolong, dan menopang hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.